wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fazil Kusumaningrum. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari TKA Lamana 1 Jaten, Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan melakukan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah melonggarkan waktunya untuk saya melakukan tugas di sini tentang wawancara, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya Bu Anissa bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Solihawati. Saya kepala sekolah dari TKA Lamana 2 Mojopahit. Baiklah Ibu, terima kasih. Langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihatnya dari apabila kasus tersebut adalah dilema etika, maka saya harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang keduanya benar secara moral tetapi bertentangan, maksudnya benar lawan, sedangkan bujukan moral maksudnya benar melawan salah, di mana kita itu harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Baiklah Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Saya mengidentifikasi kasus tersebut dengan mengumpulkan berbagai fakta yang terjadi, kemudian setelah itu mempertimbangkan mana yang paling benar, kemudian menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Ya, baiklah. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang dilakukan adalah menggali fakta-fakta yang ada, kemudian mencari siapa saja yang terlibat, menganalisis benar dan salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan akhir dengan mempertimbangkan kebermanfaatan dan tidak ada yang dirugikan. Ya, bagus Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya mencari tahu dulu duduk permasalahannya secara detail kasusnya, kemudian menelaah siapa saja yang terlibat, kemudian memutuskan berbagai alternatif solusinya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Bu? Kalau untuk tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika masalah tersebut itu mempunyai nilai yang sama penting, tapi harus ada yang didahulukan. Nah, sama penting tetapi harus ada yang didahulukan, orang-orang atasan yang terlibat, kemudian serta adanya peraturan yang mungkin mengikat dan rasa yang perlu diutamakan. Bagus Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Ibu? Kalau untuk itu dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, musyawarah secara formal maupun non formal. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan saya selalu melibatkan warga sekolah. Baik. Kemudian dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisis kasus yang ada.
Jadi kasus yang ada dianalisis, setiap keputusan itu pasti tidak mungkin membuat semua orang puas. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Nah, setelah masalah tersebut dimusyawarahkan dan mendapat solusi yang dianggap terbaik, maka semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, dan melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Baik Bu, terima kasih. Dari berbagai wawancara yang pertanyaan yang saya lontarkan, ini menjadi sebuah rangkuman bagi saya dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin mengenai bujukan moral dan dilema etika. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan wawancara yang kedua, masih berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Agita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah melonggarkan waktunya untuk kegiatan saya. Bu Agita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wagita Solika selaku Kepala SDIT Al-Amanah Mojolaban. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan. Yang pertama, Bu Agita, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini saya melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah pasti benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Agita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai sudut keputusan tersebut dipandang, menimbang mana yang paling benar, minim resiko, dan yang paling penting keputusan tersebut harus menguntungkan banyak orang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya, begitu ya Bu ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan penyebab masalahnya, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oh ya, begitu ya Bu. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Agita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya menganalisis kasusnya terlebih dahulu. Ya, kemudian menentukan solusinya dengan mempertimbangkan peraturan dan norma yang berlaku. Ya, serta mengutamakan kebermanfaatannya bagi banyak orang. Meminimalisir resiko yang merugikan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dari Bu Agita di sini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik dari yang baik. Karena keduanya itu merupakan masalah yang sama, ya, sama-sama benar. Keputusan yang diambil
haruslah keputusan yang mengutamakan kedua belah pihak dan tidak merugikan di antara salah satunya. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Wagidah jalankan selama ini? Ya, saya dalam memutuskan suatu masalah, jika itu masalahnya ringan, biasanya langsung saya putuskan. Ya. Jika masalahnya itu berat, barulah saya melakukan melalui langkah-langkah pada nomor 3. Baik Bu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wagidah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan suatu keputusan, saya selalu melibatkan warga sekolah dan beberapa pihak yang memang sudah seharusnya dilibatkan, karena ini berhubungan langsung atau memiliki kedekatan personal terhadap orang yang mengalami permasalahan, sehingga bisa membantu untuk mencari alternatif solusi. Baik Bu, kemudian selanjutnya dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya bisa menjadi pribadi yang bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan sebuah solusi yang terbaik dan tepat. Ya. Baik Bu, ini beberapa sudah pertanyaan yang ingin saya berikan sudah saya berikan ke Bu Wagidah. Terima kasih. Dari semua pertanyaan itu sudah saya simpulkan. Semoga itu menjadi pembelajaran saya untuk kedepannya yang menjadi kelak mungkin menjadi nilai-nilai kebajikan saya sebagai pemimpin nantinya. Terima kasih Bu Wagidah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.